Inter Milan segera meresmikan perpanjangan kontrak dua pemain andalannya, yakni Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni. Sebagaimana dilansir Tuttosport, penjualan Marcelo Brozovic telah membuka ruang anggaran gaji untuk bisa memperbarui kontrak pemain lain. Seperti diketahui, memperpanjang kontrak Calhanoglu dan Bastoni telah menjadi prioritas Inter selama beberapa waktu. Kedua pemain melihat kontrak mereka saat ini hanya tersisa semusim lagi, yang berakhir pada Juni 2024. Inter ingin kontrak kedua pemain tersebut diperbarui sebelum digelarnya kompetisi musim depan. Oleh karena itu, Nerazzurri telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk mengerjakan kesepakatan baru bagi Calhanoglu dan Bastoni. Tuttosport mencatat, penjualan Marcelo Brozovic akan menjadi pemicu penting bagi Inter untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak mereka. Kedua pemain telah sepenuhnya sepakat dengan tawaran perpanjangan kontrak, dan sekarang hanya tinggal menunggu pengumuman serta pernyataan resmi dari manajemen klub. Calhanoglu telah membuat 95 penampilan untuk Nerazzurri sejak bergabung dari AC Milan pada musim panas 2021. Sedangkan Bastoni telah mencatatkan 197 penampilan untuk Inter selama 4 musim terakhir. Inter Milan sedang mempercepat pengejaran Merih Demiral dari Atalanta, sementara Trevoh Chalobah dari Chelsea adalah alternatif utama mereka. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang menyebutkan bahwa Demiral telah muncul sebagai target utama Nerazzurri untuk menggantikan posisi Milan Skriniar. Inter sedang berpacu dengan waktu dalam mencari pengganti Milan Skriniar setelah kepergian Danilo D'Ambrosio dan kehilangan Cesar Azpilicueta dari Chelsea. Laporan menjelaskan bahwa Demiral adalah pemain yang kini menjadi fokus Inter sebagai pengganti Skriniar. Apalagi, pemain berusia 25 tahun itu kemungkinan akan hengkang dari Atalanta musim panas ini akibat perselisihan dengan pelatih Gianpiero Gasperini. Oleh karena itu, Atalanta akan bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain internasional Turki tersebut. Namun, poin utama yang mencuat adalah formula dalam transfer sang pemain. Seperti diketahui, Inter hanya bisa melakukan pinjaman yang berisi opsi tidak wajib membeli. Dan untuk bagiannya, Atalanta lebih memilih penjualan permanen atau setidaknya pinjaman dengan kewajiban pembelian. Dengan demikian, Inter mulai serius mempertimbangkan keinginan Atalanta untuk Demiral, mengingat mereka memahami bahwa waktu sangat penting untuk menyelesaikan kesepakatan pengganti Skriniar. Sementara itu, Inter juga bisa menyalakan kembali pengejaran mereka terhadap Trevoh Chalobah sebagai target potensial jika gagal mendatangkan Demiral. Inter Milan semakin meningkatkan tekanan untuk dapat menyelesaikan kontrak striker Romelu Lukaku dari Chelsea. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri ingin melakukan sepak terjang definitif untuk mengembalikan Lukaku dalam minggu ini juga. Corriere menjelaskan bahwa para direktur Inter telah menggelar rapat panjang pada kemarin malam, dengan topik utama diskusi adalah strategi untuk membawa kembali Lukaku. Inter menganggap kembalinya Lukaku sebagai prioritas, di mana pelatih Simone Inzaghi bertekad untuk bekerja sama dengan sang striker lagi di musim depan. Corriere mencatat, rencana Inter adalah menawarkan kesepakatan pinjaman kepada Chelsea dengan opsi wajib membeli Lukaku. Nerazzurri berharap untuk menetapkan kewajiban pembelian sekitar 30 juta euro. Dan untuk bagiannya, The Blues menginginkan yang lebih tinggi tetapi kemungkinan besar akan menyetujui kesepakatan dengan nilai 35 hingga 40 juta euro. Chelsea memahami tekad Lukaku untuk bertahan di Inter, dan akan sangat ingin menyelesaikan situasi tersebut. Oleh karena itu, Direktur Inter berharap jika mereka mempercepat minggu ini, maka Chelsea akan memiliki banyak motivasi untuk bekerja sama. Inter Milan sedang bersiap untuk meresmikan transfer Jan Aurel Bisek dari Aarhus. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Jan Bisek dijadwalkan akan menjalani tes medis pada pekan depan sebelum resmi menjadi pemain baru Inter Milan. Seperti diketahui, Aarhus telah mengumumkan bahwa Inter telah memicu klausul rilis sang pemain sebesar 7 juta euro, yang akan dibayar dalam 2 kali cicilan. Sang pemain akan terbang ke Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter, sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Nerazzurri.
Inter telah mengidentifikasi jebolan Akademi Muda KON itu untuk penguatan pertahanan yang ideal sebagai cadangan bagi Alessandro Bastoni untuk musim depan. Nerazzurri dilaporkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan Bisek, hingga akhir Juni 2028. Gelandang Sassuolo, Davide Fratesi akan menjalani pemeriksaan medis menjelang transfer ke Inter Milan, paling cepat pada hari Jumat lusa. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, yang melaporkan bahwa Fratesi sudah dapat ditetapkan untuk formalitas terakhir dalam kepindahannya ke Inter pada akhir pekan ini. Inter telah berusaha dalam menyelesaikan kesepakatan untuk Fratesi setelah mengadakan pertemuan pada malam tadi, dan sekarang mereka tampaknya hampir melewati garis finish. Laporan menjelaskan bahwa Inter memiliki kesepakatan verbal tentang transfer sang pemain dengan Sassuolo, yang akan membayar biaya sekitar 25 juta euro dengan menyertakan Samuele Mulattieri. Fratesi akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Inter, dan akan menerima gaji sekitar 2,8 juta euro bersih per musim. Inter telah mengalahkan klub-klub seperti AC Milan, Roma dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun tersebut. Agen Fratesi, Beppe Rizzo, mengonfirmasi bahwa kepindahan sang pemain ke Inter akan segera rampung. Beberapa detail tersisa akan diselesaikan oleh para pihak terkait, yang diantaranya tentu saja akan melakukan tes medis untuk si pemain. Laporan mencatat, Fratesi bisa menjalani pemeriksaan medis paling cepat pada hari Jumat ini. Kemudian sang gelandang akan menandatangani kontrak dengan Inter, dan klub dapat mengumumkannya secara resmi. Sementara dalam laporan lain, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Davide Fratesi akan menggunakan jersey dengan nomor 16 bersama Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih berharap kiper Andre Onana tidak dijual selama musim panas ini. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Onana mungkin akan pergi jika Inter menerima tawaran finansial yang besar. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran pertama sebesar 40 juta euro plus bonus 5 juta euro, namun Inter dengan tegas menolaknya. Inter bertahan dengan 60 juta euro dan tidak akan jauh di bawah ini. Mereka berharap United menaikkan tawaran ke harga yang diminta, atau jika tidak, maka tidak ada negosiasi yang mungkin dilakukan. Sekarang Inter pada dasarnya sedang menunggu untuk melihat apakah United cukup serius dalam membuat tawaran yang jauh lebih baik, atau apakah setan merah akan berhenti setelah tawaran pertama ditolak. Kunci dari desakan Inter untuk bertahan dengan harga tinggi sang kiper adalah pandangan Simone Inzaghi terkait Onana sebagai pemain penting. Inzaghi telah membangun gaya permainan tim di sekitar Onana, dengan kemampuan teknis dan gaya proaktif sang kiper dengan bola di kakinya, telah memberi dimensi pada permainan membangun tim yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa penjaga gawang lain di Eropa. Bahkan calon pengganti seperti Anatoli Trubin, Giorgi Mamardashvili, atau Marco Carnesecchi tidak akan menjamin karakteristik seperti ini. Oleh karena itu, preferensi Inzaghi adalah tidak menginginkan penjualan Onana dan berharap sang kiper tidak laku dijual selama jendela transfer musim panas. Namun di sisi lain, Inter menyadari perlunya mendatangkan dana tunai untuk mendanai perekrutan pemain yang dibutuhkan. Dengan demikian, Inter pasti akan mendengarkan tawaran berikutnya dari United, akan tetapi penjualan hanya akan terjadi jika harga permintaan tinggi mereka terpenuhi. Setelah mengamankan kesepakatan Davide Fratesi, Inter Milan juga dikabarkan mengincar Roberto Pereira yang berstatus sebagai agen bebas setelah kontraknya di Udinese berakhir. Menurut Sky Sport Italia, Inter akan bersiap untuk mengejar target lain dalam memperkuat lini tengah, yakni mendatangkan Pereira secara gratis. Pemain asal Argentina berusia 32 tahun itu adalah pemain berpengalaman di Serie A, yang pernah bermain untuk Udinese dan Juventus. Dia tampil mengesankan di sepanjang musim lalu bersama Udinese, dengan mencetak 5 gol dan menyumbang 8 assist dalam 34 penampilan di ajang Serie A. Pereira juga dikaitkan dengan kemungkinan kepindahan ke Juventus, Torino, Roma, Milan dan Lazio, tetapi Inter akan menawarkannya kesempatan bermain di Liga Champions serta pengalaman baru. Terlepas dari statusnya sebagai pemain gratis, fleksibilitas taktisnya juga akan membuatnya menjadi pemain berharga bagi Inter.
Dia mampu bermain dalam berbagai peran di lini tengah dan bahkan sebagai striker pendukung jika diperlukan. Marcelo Brozovic telah mengucapkan selamat tinggal kepada fans Inter Milan setelah pindah ke Al Nassr. Memposting di akun Instagram setelah resmi hengkang dari Inter, Brozovic berterima kasih kepada para penggemar Inter atas semua kenangan selama hampir 1 dekade yang dihabiskan di San Siro. Karir Brozovic di Inter memuncak dengan penampilannya di final Liga Champions, tetapi telah melewati banyak momen yang tak terlupakan. Gelandang asal Kroasia itu menjadi pemain kunci saat Inter meraih Scudetto pada musim 2020-2021. Kemudian, Brozovic juga berperan penting dalam 2 kemenangan nerazzurri di Coppa Italia dalam 2 musim terakhirnya di klub. Namun, yang sama pentingnya dengan trofi-trofi ini adalah momen dan kenangan yang diberikan Brozovic dengan para pendukung setia Inter. Brozovic memantapkan dirinya sebagai favorit penggemar karena gaya permainannya yang keras dan dedikasinya terhadap warna biru hitam. Sang pemain telah memperjelas bahwa meskipun dia telah pergi, namun fans Inter sangat menyayangi dirinya. Terima kasih Milan telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga saya, dan terima kasih kepada Inter serta para penggemar. Kalian unik, spesial, dan aku akan membawamu dalam hatiku. Tidak ada yang pantas lebih dari kamu untuk selalu menang. Terima kasih atas semua hal luar biasa yang telah Anda buat untuk saya rasakan selama 8 tahun yang luar biasa ini. Ungkap Brozovic. Dinamo Zagreb dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Inter Milan untuk kepindahan striker Martin Satriano dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Menurut Gazeta.it, bahwa klub asal Kroasia itu berharap dapat menyelesaikan kesepakatan transfer Satriano sebelum dimulainya fase kualifikasi Liga Champions musim depan. Seperti diketahui, Martin Satriano telah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Empoli. Dan untuk saat ini, Inter akan mengambil keputusan terkait masa depan pemain muda Uruguay tersebut. Di satu sisi, ada beberapa minat dari klub di Serie A pada Satriano. Klub baru promosi seperti Frosinone juga sangat tertarik dan berharap bisa mengontrak pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman. Namun di sisi lain, Satriano juga bisa pergi keluar Italia untuk musim depan. Gazeta mencatat, juara Liga Kroasia, Dinamo Zagreb sangat tertarik mendapatkan servis Satriano dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Inter dan Dinamo saat ini sedang dalam pembicaraan guna membahas kesepakatan, di mana klub asal Kroasia itu ingin menyelesaikan kesepakatan untuk Satriano dalam beberapa minggu ke depan.